Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang, yaitu saya Muhammad Farhan Anu Yakin, kedua Yani Nur Cahayatini, yang ketiga Alifah Tazkia Irdani, yang keempat Muhammad Fauzan Zundillah, yang kelima Ahmad Antoni, yang keenam Rizky Rinaldi, yang ketujuh adalah Salman Alfariji. Kami akan mempresentasikan tugas besar manajer proyek perangkat lunak dengan judul Aplikasi Antrian Online Distrik Capil Kabupaten Cianjur. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang proyek, tujuan pengembangan sistem, serta penggambaran umum solusi yang kami tawarkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di lingkungan distrik kependudukan dan pencatatan sipil. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dinas Kedudukan dan Pencatatan Sipil atau Distrik Capil memiliki peran penting dalam pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, akta lahir, dan layanan lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya sistem antrian yang masih bersifat manual menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya adalah penumpukan permohonan di lokasi layanan, waktu tunggu yang panjang dan tidak pasti, serta kurang efisiensinya proses pelayanan baik masyarakat maupun petugas. Kondisi tersebut tidak hanya menurunkan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga berdampak pada citra pelayanan publik secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat harus datang lebih awal hanya untuk mengambil nomor antrian tanpa kepastian kapan akan dilayani. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi berbasis teknologi informasi, yaitu sistem antrian online berbasis web, yang memungkinkan masyarakat untuk pertama, mendaftarkan antrian dari awal, dari mana saja, memilih layanan dan jadwal. Yang ketiga, mendapatkan kepastian waktu pelayanan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pelayanan di Distrik Capil Kabupaten Cianjur dapat menjadi lebih efisien, tertib, transparan, dan nyaman, serta mendukung upaya transformasi digital pelayanan publik. Selanjutnya adalah tujuan proyek, yang akan dibacakan oleh Yani. Tujuan proyek ini merancang dan membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang fungsional untuk mengelola antrian layanan di Distrik Capil secara online, efisien, dan transparan. Terima kasih kepada Yani yang telah menjelaskan tujuan. Yang selanjutnya juga akan dibacakan oleh Yani, yaitu tentang manfaat proyek. Manfaat yang diharapkan yaitu mengurangi waktu tunggu di lokasi secara signifikan, memberikan kepastian jadwal dan estimasi waktu layanan, meningkatkan kenyamanan dengan mendaftar antrian dari rumah. Untuk manfaat proyek yaitu memberikan kapasitas jadwal layanan bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas petugas loket, dan mendukung transformasi digital di Distrik Capil. Terima kasih Yani sudah menjelaskan apa itu manfaat dari proyek ini. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Salman tentang fitur utama sistem ini. Fitur utama sistem. Pertama, pendaftaran dan login pengguna. Jadi pengguna membuat akun dan masuk ke sistem untuk mengakses seluruh layanan secara aman dan personal. 2. Pengambilan nomor antrian. Jadi pengguna dapat mengambil nomor antrian melalui aplikasi atau web tanpa harus datang langsung ke lokasi. Langkah ketiga, pemanggilan antrian digital. Sistem memanggil nomor antrian secara otomatis dan menampilkannya secara digital layar atau aplikasi. Keempat, dashboard admin dan petugas. Admin dan petugas dapat mengelola data penggunaan antrian serta memantau proses layanan melalui dashboard. Lalu ini adalah diagram sistem yang juga akan dibacakan oleh Salman. Contoh diagram sistem. Alur kerjanya seperti permintaan dari pengguna dikirim melalui aplikasi, lalu diproses oleh server, lalu data disimpan atau diambil dari database, lalu hasil dikirim kembali ke aplikasi untuk ditampilkan ke pengguna. Selanjutnya adalah alur proses antrian yang akan dibacakan oleh Fauzan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur daripada proses antrian ketika sistem yang dibuat itu sudah
diimplementasikan kepada warga ataupun masyarakat, terutama di daerah Cianjur. Ada beberapa proses. Yang pertama itu penggunaan si pengguna ataupun user itu mendaftar dan juga login di dalam sistemnya. Jadi ketika pengguna ini baru membuka sistem antrian online ini, maka dia belum mempunyai akun. Jadi harus membuat akun ataupun mendaftarkan akun dengan menggunakan NIK dan juga password. Ketika sudah mempunyai akunnya sesuai dengan nick-nya masing-masing, maka lanjut login. Jadi setelah mendaftar forum register, maka akan diarahkan ke halaman login. Sudah login, maka akan ada tampilan utama yang dimana tampilan ini adalah suatu pilihan layanan dan juga pilihan jadwal. Jadi ada beberapa layanan, yaitu pembuatan KK, KTP, dan juga pengajuan entah itu KTP-nya hilang ataupun rusak, memperbaiki KTP, memperbaiki KK, dan lain sebagainya. Dan juga memilih jadwalnya, jadwal di tanggal berapa dan hari apa. Nah, kalau waktu ataupun jam itu tidak ditentukan karena jam ini fleksibel sesuai dengan nomor urutan masing-masing. Nah, selanjutnya yang ketiga itu mendapatkan nomor antrian yang sudah ada yang ketinggalan. Ketika sudah memilih pelayanan dan juga jadwal, maka si user ini harus mengisi formulir, di mana formulir ini yang akan diajukan kepada admin ataupun pelayanan di Sukcapil itu sendiri. Ketika sudah valid formulirnya ataupun berkasnya, maka sistem akan membaca dan mengirimkan nomor antrian. Nah, nomor antrian inilah yang akan digunakan untuk nantinya di Sukcapil. Nah, terus yang terakhir itu ketika sudah mempunyai nomor antrian, maka datang sesuai jadwal dan juga dilayani oleh si pelayan di Sukcapil itu sendiri. Tampilkan ataupun tunjukkan nomor antrian dan juga barcode-nya, lalu diproses oleh pelayan di Sukcapil. Seperti itu. Terima kasih Pak Uzan telah menjelaskan apa itu alur proses antrian. Selanjutnya adalah struktur organisasi proyek yang akan dibacakan oleh Anton. Contoh struktur organisasi proyek yang bersifat hierarkis bertingkat, artinya ada alur, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah. Urutannya sebagai berikut, yaitu direktur. Direktur yaitu posisi tertinggi dalam struktur proyek, memberikan persetujuan strategis mengenai visi dan kebijakan besar. Biasanya tidak terlibat teknis tetapi berwenang menghentikan atau melanjutkan suatu proyek. Yang keduanya yaitu project owner, pihak pemilik proyek menentukan kebutuhan bisnis, tujuan proyek, dan hasil yang diinginkan, menjadi penghubung antara kepentingan bisnis dan tim proyek, menyetujui skop, anggaran, dan hasil akhir proyek. Yang ketiga yaitu project manager. Project manager bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sehari-hari, mengatur jadwal, anggaran, resiko, koordinasi tim, dan menjadi penghubung antara project owner dan tim pengembang. Fokus utama pada on time, on budget, dan on scope. Yang keempat yaitu tim pengembang. Tim pengembang yaitu pelaksana teknis proyek, biasanya terdiri dari programmer, desainer, analisis, dan tester. Bertugas membangun dan mengimplementasikan sistem atau produk sesuai arahan project manager. Terima kasih Anton telah menjelaskan apa itu struktur organisasi proyek. Yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan akan dijelaskan oleh Alifa. Adapun teknologi yang digunakan yaitu untuk front-end-nya menggunakan HTML, CSS, untuk JavaScript-nya menggunakan Bootstrap, selanjutnya back-end-nya menggunakan PHP, database-nya menggunakan MySQL, dan juga servernya menggunakan Apache. Terima kasih Alifa telah menjelaskan apa itu teknologi yang digunakan.
Selanjutnya adalah jadwal pelaksanaan proyek yang akan dibacakan oleh Rizky. Dalam proyek pembuatan aplikasi antrian online di Dukcapil Kabupaten Cianjur, kita memerlukan waktu 6 bulan untuk proyek ini. Dalam pembuatan proyek ini, kita menggunakan metode waterfall. Kita menggunakan metode waterfall karena cocok untuk proyek kita, yaitu proyek kecil. Dan juga metode waterfall ini mudah dipahami untuk kita sebagai pemula. Dengan metode waterfall, kita melakukan beberapa proses tahapan, yaitu desain, pengembang, dan penguji. Jadi kesimpulannya, atau maksud dibuat proyek ini ialah aplikasi antrian online diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan kepuasan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.